Edisi terakhir dari serial komik Superman 4 Season kali ini diceritakan oleh Lana Lang, sosok wanita yang menjadi pujaan hatinya Clark di Smallville, Kansas. Cerita dibuka dengan seorang anak laki-laki bernama Trevor Burbank yang sedang membuat bola salju di atap rumahnya di saat musim dingin. Diiringi narasi mendalam Lana tentang harapan di masa kecilnya, termasuk ingin menikah bersama Clark. Anak kecil itu berdiri dan bersiap melempar bola salju. Anak itu pun menyelaraskan masa kecil Lana yang mirip dengan Clark Kent, karena mereka berdua sama-sama anak tunggal dan menjadi sahabat dekat. Lagi pula Clark bukan hanya tetangga tapi juga sahabat terbaiknya Lana. Trevor takjub melihat sesuatu, matanya melotot, mulut sedikit menganga. Narasi Lana menyadari bahwa seiring waktu takdir mereka berbeda. Meski dulu serupa, kini Clark Kent menjadi suatu yang sangat berbeda, yaitu seorang Superman, dan Lana merasa tertinggal jauh. Dari penuh harapan menjadi nada sedih dan reflektif, Lana merasa kehilangan koneksi dengan Clark karena perbedaan besar dalam takdir mereka. Anak itu berdiri menghadapi robot LexCorp. Lana mengenang momen romantis bersama Clark setelah kelulusan. Kenangan yang indah dan sangat pribadi. Lana menegaskan Clark tampak penuh harapan, seolah-olah ingin memberikan kabar terbaik dalam hidupnya. Lana Lang sangat yakin Clark akan melamarnya. Harapan dari masa kecilnya terasa akan menjadi kenyataan, namun ternyata yang Lana harapkan tidak terjadi. Di papan reklame bertuliskan Metropolis sedang kacau. Lex Luthor menganggap dirinya sebagai pelindungnya, memperlihatkan ironi dan kekuasaan Lex Luthor. Lana baru saja menyadari kekuatan Clark yang sebenarnya dan bahwa Clark adalah sesuatu yang lebih dari sekedar manusia biasa. Kenyataan itulah yang menghancurkan semua harapan dan cintanya untuk menjalani hidup sederhana bersama pria yang dia sayangi. Sementara itu Lex Luthor berdiri di gedung LexCorp-nya. Dengan tidak adanya Superman yang ada di kota itu, Luthor merasa dunia ada dalam kendalinya. Kalimat "Always Should Be" menunjukkan keinginannya menciptakan tatanan dunia tanpa Superman. Di kantor redaksi Daily Planet di saat musim dingin, Lois Lane berdiri termenung di depan jendela, berbicara sendirian, meluapkan perasaannya. Dia berjalan melewati meja kerja Clark Kent yang kosong dengan papan nama Clark Kent. Tangan Lois menyentuh papan nama itu sambil memanggil nama Superman. Lana Lang menceritakan kembali saat Clark Kent memberitahunya bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa dan ingin menggunakan kekuatan itu untuk menolong orang. Namun saat itu Lana terlalu terpukul dan tidak bisa menerima benar-benar kenyataan itu. Kenyataan itu hanyalah mimpi, agar di saat dia terbangun, dia dapat pergi ke rumah Clark Kent dan menceritakan keluh kesah kepadanya. Dia ingin menertawakan semua ini, seolah Clark tidak bisa benar-benar terbang karena menurutnya Clark memang tidak bisa terbang. Tapi kenyataannya Lana sadar Clark memang bisa terbang, dan itulah yang mengubah segalanya. Lois merenung di mejanya. Dia memegang papan nama Clark Kent yang menandakan ada informasi baru yang membuatnya mulai mencurigai koneksi antara Clark Kent dan Superman. Sedangkan narasi masih disampaikan oleh Lana Lang yang mengenang kembali peristiwa penting membuatnya butuh waktu lama untuk memahaminya. Bukan hanya apa yang terjadi di malam itu, tapi mengapa itu terjadi. Dia menyadari bahwa Clark tidak berniat menakutinya, mengecewakannya, atau membuatnya marah. Semua rasa sakit yang dia rasakan hanyalah bagian dari proses memahami sesuatu yang lebih besar. Pada akhirnya Lana menyadari ternyata Clark mengungkapkan kepadanya tentang rahasia terbesarnya. Dia adalah Superman, beralasan karena dia menganggap Lana sebagai sahabat sejati. Begitu juga dengan Lois, dia juga yakin dengan kebodohannya yang semakin membuatnya yakin bahwa Clark adalah Superman. Di belakangnya ada clipping harian Daily Planet dengan headline berita tentang manusia terbang yang ditulis oleh Lois Lane. Saat ini di musim dingin, Clark Kent dan Lana Lang berada di depan rumah Lana. Clark terlihat santai dengan jaket lamanya, sementara Lana bersiap-siap untuk berjalan berdua dengan sahabatnya itu. Dia menyinggung bagaimana sedikit pria dewasa yang masih mengenakan jaket SMA. Melalui narasinya, Lana menunjukkan perasaan nostalgia dan sedikit kepahitan karena hidup mereka tidak berjalan sesuai harapan, mencerminkan kedalaman emosional dan kedekatan lama antara mereka berdua. Clark
Clark Kent dan Lana Lang berjalan bersama di tengah lanskap musim dingin yang luas dan sepi. Mereka menyusuri area pedesaan, melewati jembatan kayu tertutup yang khas daerah Smallville. Dalam momen yang tenang dan bersalju ini, Lana dan Clark berbincang secara pribadi. Lana mencoba mengerti kenapa Clark kembali ke kampung halamannya, Smallville. Clark jujur bahwa dia sedang mencoba memahami banyak hal dalam hidupnya, bahkan mempertanyakan makna dan batas dari kemampuannya sebagai Superman. Meskipun Lana percaya bahwa Clark bisa melakukan apa saja, Clark sendiri tidak yakin. Ini menunjukkan bahwa bahkan seorang Superman pun bisa merasakan kebingungan, keraguan, dan kebutuhan untuk mencari jati diri. Momen ini menyentuh dan manusiawi, memperlihatkan sisi rapuh dari seorang pahlawan yang biasanya tampak sempurna. Clark dan Lana kembali melakukan permainan masa kecil mereka, yaitu menggambar malaikat salju di atas salju. Aktivitas sederhana inilah yang membangkitkan kenangan dan keceriaan lama, bahkan membuat Clark merasa sedikit seperti anak kecil lagi. Namun di tengah momen nostalgia itu, Lana sempat ingin berkomentar bahwa bentuk salju yang ditinggalkan Clark tampak istimewa. Mungkin karena itu mencerminkan siapa dirinya yang sebenarnya, yaitu Superman. Tapi dia memilih diam dan mengajak untuk lanjut berjalan. Narasi Lana menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun dari mereka, termasuk Clark sendiri, yang benar-benar menyadari betapa besar takdir dan dunia yang akan dijalani Clark di masa depan. Ini adalah momen tenang yang penuh makna tentang masa kecil, identitas, dan masa depan. Kemudian mereka singgah ke kedainya Eddie, General Store, dan Pete Ross menunggu mereka berdua yang sedang berjalan kaki. Narasi Lana melanjutkan, setelah di malam itu ketika Clark Kent membawanya terbang, yang mengungkapkan bahwa dia itu bukan sekedar pemuda biasa Smallville. Clark bukanlah seorang manusia. Lana Lang mengalami guncangan emosional yang besar. Semua harapan dan gambaran masa depan yang dia bangun bersama Clark seketika di saat itu menjadi runtuh. Dalam kebingungan dan luka, dia melakukan apa yang ingin dilakukan oleh remaja yang merasa dunianya hancur. Alasan itulah yang membuatnya pergi meninggalkan Smallville. Lana tidak sempat mengucapkan selamat tinggal secara layak, bahkan kepada sahabat dekat seperti Pete Ross. Mungkin karena terlalu menyakitkan lah untuk menjelaskannya, atau karena dia tidak ingin menanggung beban jika Pete ingin ikut bersamanya. Sebagai gantinya, Lana hanya mengirimkan kartu pos tanpa alamat si pengirim, sebuah cara untuk mengatakan bahwasanya dia masih di sini, meskipun Lana sebenarnya belum siap untuk benar-benar kembali. Lana Lang mengenang masa kecilnya bersama Clark Kent dan Pete Ross, dua sahabat yang telah dia kenal seumur hidupnya. Mereka bertiga tumbuh besar bersama di Smallville, makan siang bersama, berbagi rahasia kecil, dan melewati masa sekolah yang penuh kenangan. Pete hanya tahu segalanya tentang Lana, dari kombinasi loker hingga isi hatinya terhadap Clark Kent. Namun ada satu hal penting yang Pete tidak pernah tahu, yaitu Clark adalah seseorang yang luar biasa. Hanya kepada Lana lah Clark mempercayakan rahasia besarnya. Hal ini menjelaskan bahwasanya hubungan Lana dan Clark menjadi hubungan yang sangat istimewa dan berbeda. Dalam adegan tersebut, mereka bertiga kembali berkumpul di kedai Eddie. Mereka memesan minuman hangat dan bercanda ringan seperti biasalah di masa lalu. Tapi di balik suasana santai itu tersimpan ketegangan emosional yang halus, kenangan masa lalu, perasaan yang tak terucap, dan jarak yang perlahan tumbuh di antara sahabat lama. Lana Lang merenung bahwa rahasia besar Clark Kent telah mengubah segalanya. Meskipun mereka bertiga, Lana, Clark, dan Pete masih bisa duduk bersama di kedai seperti dulu, tapi perasaan mereka sekarang ini tidak bisa lagi bersama. Pete melontarkan kutipan bijak tentang meninggalkan masa kanak-kanak, seolah mengisyaratkan bahwa mereka harus menerima kenyataan baru dan melepaskan masa lalu. Namun Lana tidak sepenuhnya setuju, karena melepaskan masa lalu berarti melepaskan hubungan mereka yang dulu penuh kehangatan. Beberapa orang tua yang masih bermain kartu di kedai itu, sama seperti waktu mereka masih sekolah dulu, sekarang masih bermain kartu dan mengajak Clark bergabung dengan mereka. Candaan mereka, termasuk Pete, menciptakan suasana ringan tapi menyeratkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu Clark ini dianggap berbeda, lebih dewasa, lebih besar dari hidup mereka. Lana tampak terusik oleh candaan Pete yang terdengar seperti ejekan atau mungkin rasa iri tersembunyi. Clark tetap sopan dan rendah hati, menolak tawaran bermain kartu dan menjaga jarak emosional dengan tenang. Hubungan persahabatan antara Clark, Lana, dan Pete mulai menunjukkan keretakan yang dalam. Pete yang selama ini menjadi teman setia merasa tertinggal dan tak dihargai. Dia meluapkan kekecewaan terhadap Clark dan Lana yang baginya telah mengabaikan peluang besar yang telah mereka miliki saat pergi meninggalkan Smallville hanya untuk kembali dan merasa tetap kecil.
Bagi Pete sendiri, keputusan mereka kembali adalah sebuah simbol kekalahan, dan yang paling menyakitkan adalah ketidaksadaran mereka akan hal itu. Clark tidak membantah, dia hanya terdiam, mungkin karena tahu Pete ada benarnya atau karena dia tahu beban yang dia pikul lebih dari yang dia bisa jelaskan. Lana Lang melanjutkan narasinya, merenung tentang masa lalu dan hubungannya dengan keluarga Ken, yaitu Lana dan Clark memiliki kesamaan, di mana mereka berdua dibesarkan bukan oleh orang tua kandung, Lana oleh bibinya, sedangkan Clark oleh keluarga Ken. Dia mengenang Jonathan dan Martha Ken sebagai sosok yang membuka hati dan rumah mereka, menciptakan tempat yang aman dan penuh kasih. Lana mengakui bahwa mungkin dia dulu seharusnya datang ke keluarga Ken untuk mencari rasa aman daripada melarikan diri dari masalah sendiri. Dia menyimpulkan mungkin itulah alasannya Clark Kent kembali ke Smallville untuk menemukan kembali kenyamanan yang diberikan oleh rumah dan keluarganya. Suatu malam, Lana berada di rumah keluarga Kent. Dia bersama Martha menyiapkan hidangan makan malam bersama. Dia membahas tentang Clark yang memiliki kelebihan. Martha merespon, suatu saat nanti jika Clark siap, dia pasti akan membicarakannya. Yang mengartikan Lana sudah mengetahui Clark bukan manusia biasa. Ibunya menjelaskan di saat ini waktunya belum tepat untuk membicarakan kondisi Clark secara langsung. Martha menunjukkan bahwa yang bisa mereka lakukan di saat ini adalah tetap hadir dan bersabar. Lana merenungkan rumah keluarga Ken sebagai simbol kehangatan dan stabilitas, tempat yang selalu memberi rasa aman bahkan saat dia jauh, yang menggambarkan kenangan sensorik yang sangat akrab dan penuh nostalgia. Rumah ini hidup dalam pikirannya karena kehangatan dan ketulusannya. Lana menunjukkan rasa hormat dan kekaguman pada Martha dan Jonathan Ken, bagaimana mereka membesarkan Clark dengan cinta dan kebijaksanaan. Kalimat tentang Clark memiliki penglihatan tembus pandang sebenarnya adalah simbolis, karena Clark adalah anak yang melihat lebih dalam tentang dunia, tanggung jawab dan rasa kemanusiaan. Di saat Clark memotong daging kalkun, sedangkan si Lana Lang yang akan menghidangkan di meja makan, Martha mengakui Lana sekarang sudah dewasa dan anggun, sementara Jonathan dengan candaan penuh cinta memperhatikan istrinya, memperkuat gambaran mereka sebagai pasangan ideal dan penuh kasih. Clark tersenyum ringan dan melihat siapa yang datang bahkan sebelum pintu dibuka, yang menandakan kemampuan supernya, tapi tetap digunakan dalam konteks rumah yang sederhana dan akrab. Clark kemudian membuka pintu, yang ternyata adalah Chief Parker yang tiba-tiba datang di malam-malam ini dalam kondisi hujan deras. Clark dengan sopan santun langsung tahu ada sesuatu yang serius sedang terjadi, karena saat ini bukan waktu yang biasa untuk berkunjung di saat mereka makan malam. Chief menyampaikan dengan singkat dan jelas bahwa dua sumber air besar sudah tidak bisa dikendalikan. Bendungan Cedar Bluff meluap dan sungai Smoky Hill menyebar ke pemukiman warga, di mana gereja dijadikan tempat pengungsian. Pastor Lindquist, ya tokoh lokal yang ada di kampungnya ini, si Superman Smallville, sedang mengatur tempat tidur darurat, yang menandakan bahwa skala bencana cukup besar hingga orang-orang perlu tempat tinggal sementara. Setelah menyampaikan tujuannya, Chief Parker berjalan kembali ke mobil polisi di tengah hujan deras dan genangan air yang mulai tinggi. Di dalam rumah, Lana, Martha, Jonathan, dan Clark berbicara sambil memperhatikan hujan. Jonathan menyampaikan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan sebagai kepala keluarga. Clark tampak serius dan merenung dengan ekspresi halus di wajahnya. Lana menarasikan dia menangkap perubahan emosional dalam diri Clark, dari kebingungan atau kegelisahan menjadi pemahaman dan keteguhan hati. Nada suara Jonathan lah yang menyampaikan kehangatan, kepercayaan, dan stabilitas, memberikan Clark arah dan ketenangan. Clark mungkin adalah Superman, tapi kekuatannya sebagai manusia datang dari lingkungan tempat dia dibesarkan. Lana berdiri di dekat ruang tamu sambil memandang ke arah Clark dan keluarganya, Martha dan Jonathan Kent. Dia merujuk pada kekuatan luar biasa Clark, mengatakan secara langsung di depan mereka sebagai isyarat bahwa dia tahu rahasia Clark, bahwa dia adalah Superman. Kedua orang tua Clark pun terkejut bahwa Lana tahu kebenaran besar selama ini. Ini adalah momen penerimaan. Lana tidak menyalahkan dan juga tidak panik. Justru dia memahami siapa Clark sebenarnya dan beban besar yang ditanggungnya. Bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi beban emosional dan tanggung jawab moral yang sangat besar. Lana melihat sisi manusiawi Clark. Meskipun dia sangat kuat, dia tetap seorang anak muda yang sedang tumbuh dan meraba identitasnya. Narasinya menyampaikan simpati mendalam terhadap Clark. Dia sadar bahwa di balik kekuatan luar biasa itu, Clark masih rapuh dan sedang belajar menghadapi dunia.
Beberapa saat kemudian, Clark berbicara dengan ayahnya di kamar. Clark sedang merasa gagal karena dia menyadari bahwa meskipun dia memiliki kekuatan luar biasa, dia tidak bisa menyelamatkan semua orang atau melakukan segalanya. Dia mulai merasakan beban ekspektasi dan realitas keterbatasannya. Jonathan sebagai ayah menenangkan Clark bahwa semua orang butuh waktu untuk belajar menjalani hidup dengan segala ketidakkesempurnaannya, bahkan Superman sendiri. Lana sedang merapikan selimut di sofa, menunjukkan bahwa dia akan menginap di rumah keluarga Ken di malam itu. Martha Kent, ya ibu angkatnya Clark, datang sambil membawa selimut dan berbicara kepada Lana. Ternyata putra mereka sudah mengungkapkan tentang jati dirinya. Martha percaya bahwa Lana lah wanita yang tepat bisa membantu putranya menemukan jawabannya. Lana merasa tidak yakin apakah gadis dari Smallville, seorang wanita kampung sepertinya, bisa membantu seorang Superman. Dengan lembut, si Martha mengingatkan bahwa terlepas dari kekuatan, jubah dan simbol S, Clark tetaplah Clark, anak mereka yang sama. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya Lana melihat Clark dari dekat, bahkan di balik jubah berlogo S merah yang begitu mencolok di matanya. Hujan lebat dan halaman rumah yang becek, Superman berdiri di dekat mobil pickup tua yang sedang dipersiapkan oleh orang tuanya, Jonathan dan Martha Kent. Lana Lang berjalan dengan payungnya, menyuruh Shelby, si anjing keluarga Kent, masuk ke dalam mobil. Clark bertanya kepada ibunya untuk memastikan semua barang sudah siap dimasukkan ke dalam mobil. Dia kemudian menghampiri Clark dan sepertinya khawatir dan bertanya apakah Clark akan baik-baik saja. Clark dengan nada serius namun tenang membalikkan peran. Biasanya dialah yang bertanya tentang pertanyaan itu, sambil mengingatkan Lana untuk menjaga dirinya. Lana pun kemudian mengakui bahwa dia tidak bisa memahami kekuatan luar biasa Clark seperti menukuk baja atau berlari lebih cepat dari peluru, tapi dia bisa memahami bagaimana rasanya merencanakan seluruh hidup lalu semuanya hancur berantakan. Saat Clark mencoba menyelah, Lana menyuruhnya untuk diam dan mendengarkan. Lana menegaskan bahwa meskipun Clark bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, itu tidak membuat perjuangannya untuk menjadi dirinya sendiri jadi lebih mudah. Lana mengingatkan Clark bahwa anak lelaki yang dia kenal dan dia cintai, yang baik, mulia dan peduli, masih ada di balik kostum Superman itu, yang kemudian mereka pun adu lidah. Lana berkata, "Go make things safe, Superman." kalimat ini adalah bentuk dukungan tulus dan penerimaan. Lana tahu Clark harus pergi dan menjadi Superman, tapi dia ingin dia itu pergi dengan kekuatan penuh dan hati yang tenang. Di pusat kota, beberapa ruko tutup dan tergenang banjir. 3 orang pria, Bert, Tom, dan Morris, ya pria yang main kartu di General Store, terlihat di atas perahu dan menyatakan keputusasaan mereka di tengah bencana alam banjir. Salah satu dari mereka berkata, ada harapan yang datang, dan itu adalah Superman yang terbang di atas mereka dengan takjub dan kagum. Mereka masih menyaksikan Superman terbang dengan ekspresi campuran antara keheranan dan kekaguman. Sampai seorang di antara mereka tak pernah menyangka seumur hidupnya dia tidak pernah secara langsung melihat seperti itu. Superman terbang di atas banjir di Smallville sambil menjawab kata-kata Lana bahwa dia akan segera menyelamatkan semua keadaan. Narasi Lana pun menjelaskan bahwa sejak Superman dikenal di dunia, namanya menjadi topik global. Bahkan saat Lana berada jauh dari kampung halamannya, Smallville, dia tetap mendengar orang-orang membicarakan Superman. Ada keraguan dan keheranan dari publik tentang keberadaan sosok seperti Superman, seolah-olah keberadaan manusia dengan kekuatan luar biasa adalah sesuatu yang tak terjelaskan. Saat ini Superman berjuang untuk mengatasi banjir, membuang tumpukan besar puing-puing kayu ke laut agar tidak menyumbat aliran air dan memperburuk banjir di Smallville. Orang-orang di dunia bertanya-tanya, jika seseorang sungguh memiliki kekuatan luar biasa seperti Superman, apa motivasi mereka? Mengapa tidak menggunakan kekuatan itu untuk keuntungan pribadi? Kenapa justru membantu orang lain? Ini mencerminkan skeptisisme manusia terhadap kebaikan yang murni dan mempertegas bahwa keberadaan Superman menantang pandangan itu. Meskipun orang lain mempertanyakan Superman, Lana Lang tahu kebenarannya, yaitu bahwa Clark melakukan semua ini dengan tulus, ikhlas dan tanpa
pamrih. Hal itulah yang membuat Lana menjadi bangga dan kasih sayangnya kepada Clark. Sementara Superman sedang mengatasi masalah banjir, Martha, Jonathan, Shelby, dan Lana dalam perjalanan. Namun sayangnya kendaraan mereka tiba-tiba dihantam derasnya arus air dan terseret bersama puing-puing kayu, membuat mereka kehilangan kendali sepenuhnya. Akankah Superman membantu orang tuanya dan wanita yang menjadi pujaan hatinya? Di saat yang membahayakan mereka, di saat itulah Superman pun tiba. Dia langsung menyelamatkan Martha dan Lana, kemudian ayahnya yang hanyut di sungai. Terakhir, anjing keluarganya, Shelby. Narasi Lana menunjukkan bahwa cinta, pengertian, dan identitas sejati tidak tergantung pada kekuatan super, yang merupakan pengakuan tulus dari Lana bahwa Clark adalah pondasi dari semua kebaikan dan kekuatan Superman, dan juga hubungan mereka masih berakar dalam meskipun banyak hal yang telah berubah. Pastor Lindquist memberikan sebuah khotbah kepada warga Smallville setelah bencana banjir. Syarat makna spiritual dan harapan, dia mengawali dengan empati, menyadari penderitaan komunitas setelah banjir besar yang menghancurkan rumah-rumah warga. Dia menekankan rasa syukur meskipun kerugian material besar, tidak ada nyawa yang hilang. Ini mencerminkan nilai kehidupan yang lebih tinggi daripada harta benda. Dia mengakui bahwa di tengah kesulitan, orang mudah lupa akan makna spiritual dan nilai kebaikan. Kesusahan bisa membawa pelajaran dan hadiah batin, kedewasaan, kekuatan moral, atau solidaritas. Dia menggunakan metafora pohon yang kehilangan daunnya sebagai simbol kematian atau kehilangan sementara. Seperti musim semi yang datang setelah musim dingin, harapan dan pemulihan akan muncul setelah masa sulit. Musim dingin yang berat melambangkan ujian hidup. Dia mengatakan kita seharusnya bersyukur pada cobaan karena itu membentuk kekuatan dan karakter. Penyampaian terakhirnya penuh harapan. Hanya setelah melewati penderitaan, kita bisa sungguh menghargai masa depan. Warga desa yang beragam usia dan latar belakang berdiri sejajar membawa lilin, termasuk Pa dan Maken, Lana Lang, Clark Kent dengan tubuh besar dan postur tubuh. Semua tampak tenang dan khidmat, seolah menyambut masa depan dengan harapan baru. Cahaya lilin melambangkan harapan, kehidupan, dan kekuatan spiritual. Lana menyadari bahwa meskipun secara fisik dia telah pergi jauh dari kampung halamannya, dalam hati dia tetap terikat pada Smallville. Ini adalah refleksi tentang identitas dan akar diri. Smallville bukan hanya tempat kenangan masa kecil, tapi juga bagian fundamental dari jati dirinya, yang menegaskan tema utama serial ini, kota kecil sebagai fondasi moral dan emosional para tokohnya. Lana juga menyadari bahwa dia dan Clark memiliki kesamaan mendalam. Mereka berdua terikat kuat oleh asal-usul dan nilai-nilai yang dibentuk oleh tempat mereka dibesarkan. Meskipun Clark memiliki kekuatan super dan takdir luar biasa, keduanya tetap anak Smallville. Di depan rumah, Jonathan, Martha, dan Lana melihat Superman terbang di langit mengenakan jubah merahnya, sebuah simbol bahwa dia telah kembali menjalankan takdirnya, tapi tidak melupakan akar di Smallville. Fokus pada wajah Lana yang mengangkat tangan dan meneriakkan, Take care, Clark. Kalimat sederhana ini menyeratkan rasa kasih, doa, dan pengakuan terhadap siapa Clark sebenarnya. Seorang teman masa kecil, seorang pahlawan, dan seseorang yang akan selalu dia pedulikan. Saat Clark terbang kembali ke Metropolis, Lana tahu mereka tak akan bertemu lagi untuk sementara waktu. Clark telah kembali ke dunia yang lebih luas dan pada cita-cita tanpa akhir untuk menggunakan kekuatannya membantu orang sebanyak mungkin. Sebuah headline koran dari Daily Planet berbunyi, Superman menghentikan banjir. Artikel ini ditulis oleh Clark Kent lengkap dengan gambar Superman. Clark Kent berjalan bersama Perry White, editor dari Daily Planet, di dalam kantor. Perry merangkul bahu Clark sambil memegang beberapa koran dengan berita tentang Superman. Perry memuji pencapaian Clark yang membawa peluang berita besar setelah liburan. Ini adalah pujian yang tersirat tanpa mengetahui bahwa Clark dan Superman adalah orang yang sama. Lois Lane duduk dengan ekspresi bingung dan kagum menatap Clark dengan penuh rasa penasaran. Dia heran dan penasaran bagaimana Clark yang terlihat sederhana bisa selalu mendapatkan berita besar. Ungkapan Smallville yang diucapkan Lois adalah julukan yang dia pakai untuk memanggil Clark, yang merujuk pada asal-usul Clark Kent berasal dari nama kampung. Tapi yang tidak diketahui Lois dari Clark Kent adalah kelak sendirilah sang Superman yang menjadi subjek berita itu sendiri.
Clark pun merespons pertanyaan Lois yang keheranan dengan sikap rendah hati dan sederhana. Padahal kita tahu keberhasilannya bukan karena keberuntungan, tapi karena dia adalah Superman yang mencerminkan karakternya yang merendahkan diri dan menyembunyikan identitas aslinya dengan tenang meski dia sebenarnya luar biasa. Narasi dari Lana Lang yang berbicara tentang kekhawatiran orang tua angkat Clark Kent, yaitu Jonathan dan Martha Kent, yang menunjukkan bahwa Lana memahami kekhawatiran mendalam dari orang tua Clark meskipun mereka tahu Clark adalah seorang yang sangat kuat karena dia Superman. Lana pun menegaskan bahwa meskipun banyak tantangan, Clark melakukan yang terbaik. Ada nada penuh empati dalam narasinya, menandakan bahwa Lana benar-benar peduli dan memahami beban hidup Clark. Lex Luthor berdiri di dalam gedung LexCorp. Di depan jendelanya itu terlihat elegan dan tenang, memegang secangkir minuman, memberi kesan penguasa kota yang mengamati segalanya dari menara kekuasaan. Trevor Burbank, seorang anak kecil yang ditampilkan dari awal edisi cerita ini dimulai, berlari dari atap gedung yang bersalju mengejar seekor kucing. Di saat pasukan Luthor Corp mendekati anak itu, Trevor menjadi panik yang membuatnya terpeleset dan akan terjatuh dari atap gedung. Namun tiba-tiba Superman datang dan menyelamatkannya. Dia mengatakan kepada tentara Armor Luthor yang mengenakan kostum Armor Corp itu agar menyampaikan kepada bos mereka, yaitu Lex Luthor si botak licin, dia telah kembali ke Metropolis. Di saat itu, Luthor yang berada di dekat gedung tersebut melihat aksi Superman, menggambarkan tekad Luthor bahwa dia masih berambisi untuk mengalahkan Superman atau setidaknya mengembalikan dominasi kekuasaannya di kota Metropolis. Trevor Burbank memperkenalkan dirinya sambil memegang kucing. Narasi Lana Lang mengatakan bahwa jika semua orang terbaik bersikap seperti Superman, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Sebagai penutup cerita, di serial Superman for All Season di edisi keempat ini, Superman telah melewati semua perjuangan dalam ceritanya, baik secara fisik, emosional, maupun eksistensial. Clark Kent akhirnya menerima siapa dirinya di mata dunia. Narasi terakhir Lana Lang menyeratkan, dia berdamai dengan kenyataan bahwa Clark telah menemukan jalannya sebagai Superman. Walau sempat terluka secara emosional karena kehilangan Clark, dia melanjutkan hidup dan menyerahkan takdir Clark kepada dunia. Lana telah menemukan harapan barunya, bahkan mungkin romansa baru dengan menyebut nama Pete Ross, teman masa kecil mereka. Dia memilih tidak mengejar masa lalu, tapi membuka lembaran baru di kota asal mereka, Smallville. Cerita ditutup dengan nada positif dan optimis, penuh harapan bahwa meski dunia rumit, seseorang bisa tetap menjadi baik, setia, dan peduli.